Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara. Talkshow Pasca Ceria. Di sini senang, di sana senang, semua senang. Bapak Ibu Saudara, episode yang ketiga kita akan membahas tentang kematian Yesus Kristus yang nanti kita akan peringati tanggal 2 April hari Jumat, dan kita akan membahas tentang seputaran kematian Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk narasumber kita hari ini, Bapak Pendeta Andreas Daud. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik-baik saja Bu. Senang sekali boleh bekerja sama bersama Ibu. Selamat malam semuanya. Malam, terima kasih Pak Andreas bersedia untuk menjadi narasumber kita untuk episode yang ketiga. Kita berharap percakapan kita pada malam hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang melihat dan mendengar talkshow kita episode yang Amin. ketiga. Oleh karena itu Pak, mari kita berdoa terlebih dahulu menyerahkan talkshow kita kepada Tuhan. Baik, Mari kita silakan. berdoa. Bapa di surga, kami memuji Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu, kami bisa menyelenggarakan talkshow Pasca Ceria episode yang ketiga ini. Kami berdoa Tuhan, supaya apa yang kami bahas pada talkshow kali ini memberkati, menguatkan jemaat saudara-saudara kami yang mendengar, melihat talkshow kami. Tuhan memberkati Pak Andreas yang akan menjadi narasumber kami dan hamba-Mu yang akan menjadi host, dan juga perangkat yang kami gunakan, jaringan internet, semuanya Tuhan kuduskan, supaya talkshow pada hari ini berjalan lancar, dan semuanya itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pak Andreas, apa kabar Pak? Puji Tuhan, sehat dan baik-baik. Ibu bagaimana? Puji Tuhan, sehat ya. Kesehatan merupakan anugerah yang besar di masa pandemi seperti ini ya Pak ya. Benar sekali, kita sungguh bersyukur di saat-saat yang sulit kita tetap Tuhan anugerahkan kesehatan ya. Ya, Pak, berbicara tentang kematian Yesus, ada banyak pertanyaan yang muncul, baik itu diajukan oleh kalangan orang-orang Kristen maupun non-Kristen. Ya. Benar. Dan saat ini Pak, kita mau mencoba menjawab semua pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan diskusikan bersama-sama. Dan salah satunya Pak, di kalangan orang-orang yang sulit memahami, yang memiliki pemikiran Tuhan kok mati, ya, nggak masuk akal. Nah Pak, bagaimana kita menjelaskan tentang kematian Yesus kepada mereka yang sulit menerima realita ini Pak, kebenaran ini Pak. Monggo Baik. Pak Andreas. Baik, terima kasih. Pernyataan itu benar sekali, bukan hanya di kalangan yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi di kalangan orang percaya kepada Yesus pun pertanyaan demikian sering muncul. Nah, berbicara tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, penghayatannya sangat berbeda dengan penghayatan kematian manusia biasa ya. Karena mengapa? Karena berbicara tentang kematian Yesus dalam rangka misi penyelamatan Allah bagi dunia atau manusia itu tidak bisa terlepas mulai dari karya penciptaan Allah sampai kepada kejatuhan manusia dalam dosa dan rencana penyelamatan Allah bagi manusia setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu pembicaraan ini saya mungkin akan memulai dari awal dari kitab Kejadian ya. Dalam Kejadian pasal 1 sampai 2, Allah menciptakan segala sesuatu dengan begitu terencana, tertata dan indah. Nah, oleh sebab itu sebelum Ia menciptakan manusia, semuanya Tuhan sudah siapkan. Itu semua dalam rangka Allah menyediakan salum ya atau damai sejahtera bagi manusia. Dan ketika hal itu tersedia dan Allah menyediakan semuanya, relasi antara Allah dan manusia itu sangat intim dan menyenangkan. Sehingga kalau kita perhatikan Allah menempatkan manusia di sebuah taman yang disebut Taman Eden.
Eden itu artinya kesenangan, pleasure, ya. Di mana Allah menempatkan manusia pertama di Taman Eden yang artinya kesenangan itu suatu gambaran damai, sejahtera, bahagia, ketulusan, kemurnian, dan kenyamanan. Itu Allah sediakan bagi manusia. Tetapi hal yang kemudian menjadi berubah adalah ketika manusia memberontak kepada Allah dan jatuh dalam dosa. Nah, dari sinilah mulai Allah mempersiapkan rencana penyelamatannya itu. Nah, sejak saat manusia jatuh dalam dosa, ia terpisah, terasingkan, dan terputus hubungannya dengan Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk kehilangan kesenangan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan dan kemurnian hidup. Allah bahkan mengusir manusia dari Taman Eden. Kalau kita perhatikan dalam catatan kitab suci, Kejadian pasal 3, ayat 23 sampai 24. Nah, jadi pada poin ini yang menjadi intinya adalah manusia jatuh dalam dosa, maka dia kehilangan persekutuan, kehilangan relasi, dan terpisah dengan Allah yang diikuti dengan kehilangan segala-gala yang indah yang Allah sediakan bagi manusia. Itulah akibat dosa. Begitu luar biasa, maka Allah sendiri yang kemudian berinisiatif untuk merencanakan keselamatan itu. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah merencanakan dan memulai gaung janji keselamatan itu bagi manusia melalui keturunan perempuan. Dan ini tentu jelas berbicara tentang Yesus Kristus yang akan lahir dari seorang wanita. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 7 ayat 14, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu jelas berbicara tentang Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memang bukan sesuatu yang dipersiapkan seketika begitu ya, tetapi sudah direncanakan oleh Allah sejak setelah manusia jatuh dalam dosa. Di sini kita mulai berbicara atau memikirkan betapa luar biasanya rencana Allah akan keselamatan manusia itu yang sudah jatuh dalam dosa. Dan nubuat tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bertebaran di dalam kitab Perjanjian Lama, terutama dalam Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, banyak membicarakan hal itu. Nah, poin yang saya mau sampaikan di sini adalah nubuatan itu bukan hanya berpusat pada satu titik, yaitu kematian Yesus saja. Tetapi mulai dari kelahiran, kehidupannya, pelayanannya, kematian, kebangkitan, bahkan sampai kemudian dia menjadi raja di atas segala raja. Itu sebabnya saya katakan bahwa berbicara tentang kematian Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan bagi manusia itu tidak sama dengan berbicara tentang kematian manusia biasa. Nah, di sini kita mulai melihat poin betapa pentingnya peristiwa-peristiwa karya keselamatan Tuhan itu harus kita hayati. Nah, tadi berbicara tentang mengapa Allah kok bisa mati. Nah, di sini kita mulai mengambil poinnya. Ya. Ketika di Perjanjian Lama ada orang yang jatuh dalam dosa, maka ketika dia akan atau ingin agar dosanya ditebus, dia harus membawa korban. Korban kita tahu dengan hewan dan lain sebagainya, kemudian imam mempersembahkannya dan menebus dosa atau menghapus dosa yang membawa korban itu. Dalam bagian ini, maka harus ada korban. Begitu juga yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menebus manusia yang jatuh ke dalam dosa, di mana manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka harus ada korban yang dapat menebusnya. Dan korban itu adalah harus yang suci, yang tidak berdosa. Dan siapa dia? Itu adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia di dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi, kalau berbicara tentang kenapa kok Yesus harus mati, dia adalah suatu korban yang menggantikan kita atau manusia sebetulnya yang harus dikorbankan, yang harus mati karena dosanya. Tetapi manusia tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena manusia berdosa tidak bisa menolong dirinya yang berdosa. Maka harus ada pribadi yang tidak berdosa. Siapakah dia?
yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa, supaya oleh Dia kita beroleh keselamatan. Ini penghayatan yang sangat dalam sekali. Maka kenapa Allah turun ke dunia menjadi manusia adalah untuk menjadi korban keselamatan bagi setiap kita. Itu sebabnya Yohanes mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam terjemahan lamanya itu, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi saudara-saudara harus pahami, yang mati itu adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menghapus dosa dunia. Karena hanya Dia yang sanggup menghapus dosa dunia. Mengapa? Karena hanya Dia. Karena Dialah adalah Allah yang tidak berdosa, Allah yang suci, Allah yang benar, yang dapat menghapuskan dosa orang yang berdosa. Manusia tidak bisa melakukan hal semacam itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mulai dari penderitaannya, Dia melewati jalan salib yang kita kenal dengan Via Dolorosa, itu adalah semuanya dalam rangkaian atau koridor untuk menebus manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, tetapi Allah melakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia itu untuk menebus dosa kita. Ya, poinnya di sini adalah hanya Allah yang bisa melakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Nah, sebetulnya dalam rangkaian masa raya Paskah ini tidak boleh berhenti pada kematian. Kita harus nanti lanjut mungkin di pertanyaan berikutnya ya, ada kebangkitan yaitu Paskah. Nah, ini akan menjawab semua keraguan pertanyaan setiap orang, mengapa kok Allah harus mati? Dia menggantikan kita yang berdosa. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita berdosa. Harus ada pribadi yang tidak berdosa yang bisa menggantikan kita, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan yang pertama, Bu Ika. Ya, terima kasih Pak, luar biasa ya Pak ya. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya, Kita sendiri sebagai manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri kita dari hukuman dosa. Wah, betul. sungguh luar biasa, ajaib karya Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Bicara tentang penebusan dosa, Pak, Ya, bagaimana seharusnya sikap kita tentang penebusan yang sudah Allah lakukan dalam Yesus Kristus? Karena kenyataannya, Pak, banyak orang Kristen bersikap seenaknya terhadap dosa. Bahkan mereka kadang-kadang merasa cuek, ya, tidak serius tentang perbuatan dosanya. Nah, seharusnya bagaimana Pak sikap kita sebagai umat Kristen yang sudah menerima karya penebusan Kristus Yesus? iya, betul sekali. Jujur aja saya mendengar pertanyaan ini, terus terang hati saya bergetar ya. Memang kalau di penjelasan pertama tadi kenapa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus harus mati untuk kita, itu begitu serius dosa itu. Sehingga tidak ada satu manusia sebaik, sehebat, sesaleh apapun yang bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah sendiri yang kemudian berinisiatif dan turun ke dunia mengosongkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi korban penebus dosa kita. Dan dialah yang hanya dialah yang layak. Jadi begini, berbicara tentang dosa seharusnya setiap orang, terutama orang-orang percaya ya, kita sebagai gereja Tuhan, memikirkannya dan menyikapinya dengan serius. Kenapa? Karena dosa itu begitu mengerikan, begitu mematikan, dan begitu membinasakan. Seperti di awal tadi kita katakan, suasana Eden yang adalah menyenangkan itu bisa berantakan dan akhir berujung pada manusia diusir di Taman Eden dan dia terpisah dari Allah. Kedamaian segala macamnya hilang. Itu karena dosa. Maka dosa seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang serius, sangat mengerikan, sangat mematikan. Itu sebabnya Rasul Paulus jelas mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Maut dalam arti kematian kekal. Kematian yang tidak berkesudahan. Kematian yang tidak ada ampunnya dan sebagainya kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Begitu seriusnya dampak dosa itu. Nah, bahwa kalau masih ada orang yang sudah mengerti betapa besar, betapa dahsyatnya penderitaan, kesengsaraan, dan kematian karena dosa itu, tetapi masih main-main dengan dosa, masih bergelimang dalam dosa, disinilah kita harus menyadari
dan mengaitkan hidup kita. Oh, Yesus sudah menebus saya dari dosa. Mengapa saya masih bergelimang dalam dosa? Walaupun memang kita masih gampang tergoda ya. Jadi pada bagian ini, ketika manusia karena dosa kehilangan, karena dosa sehingga dia kehilangan kemuliaan Allah, dan kemudian akan terancam mati kekal untuk selama-lamanya, maka dia harus betul-betul mengerti, memahami, membuka diri terhadap kasih karunia Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkannya dari dosa itu. Nah, manusia, saya katakan tadi, tidak bisa menolong dirinya untuk bebas dari dosa. Sekalipun ia melakukan segala perbuatan baik, hidup saleh, dan bahkan melayani Tuhan, itu sama sekali tidak bisa menolongnya dari belenggu dosa. Kenapa? Karena manusia berdosa. Bahkan Yesaya pasal 64 ayat 4 mengatakan, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Artinya apa? Tidak bisa dijadikan alasan untuk, wah saya bisa selamat karena kesalehan saya. Enggak mungkin. Ya, maka untuk menolong manusia agar terbebas dari kematian kekal itu, dibutuhkanlah Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melepaskan manusia dari dosa. Dia adalah Allah, Allah yang tidak berdosa seperti saya katakan tadi. Nah, yang menjadi persoalannya sekarang adalah sejauh mana manusia memahami betapa dahsyatnya dosa yang mematikan itu, dan sejauh mana manusia mau meresponi anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dia berikan melalui pengorbanan dengan cucuran darahnya, dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dua hal ini menjadi penting. Ketika manusia bisa memahami betapa dosa itu mematikannya, menghancurkannya, membuat dia sengsara, bahkan bisa membawanya kepada kehidupan kematian kekal untuk selama-lamanya, maka dia harus mulai melirik atau memandang kepada karya Kristus di dalam Tuhan Yesus ini, yaitu kematiannya. Cara memandang karya Kristus adalah kita menyadari bahwa kita manusia berdosa, harus segera datang berseru, bersimpuh di hadapan Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan memampukan kita untuk belajar dekat kepada Tuhan dan menjauhi yang namanya dosa itu. Jangan sampai via dolorosa yang Yesus lewati begitu luar biasa itu menjadi sia-sia karena kedegilan manusia yang tidak mau menyadari betapa dia harus menjauhkan dosa itu. Jadi saya mau sampaikan pada bagian ini kepada siapapun yang mendengarkan ya, bahwa kalau dosa itu begitu mematikan, kalau dosa itu begitu menghancurkan, dan kemudian ada anugerah Allah yang mau menyelamatkan kita di dalam karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mau pilih yang mana? Saya sarankan hari ini mari segera pilih Tuhan Yesus Kristus dan memohon Dia menolong kita untuk membebaskan kita dari kuasa kegelapan dosa itu dan memampukan kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan sadar ya, aware ya, dalam setiap godaan kita membaca godaan apa yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi saudara-saudara, pada bagian ini mari kita belajar sadar bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan pengorbanan yang luar biasa. Saya biasa mengatakan pengorbanan yang tiada tara, yaitu pengorbanan yang sangat radikal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Mari seharusnya kita sungguh-sungguh bersyukur atas karya Allah itu. Bersyukur kita bisa kita wujudkan dengan bagaimana kita hidup mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kita menaati firman Tuhan, dan bagaimana kita menghidupkan anugerah keselamatan Tuhan itu di dalam hidup kita dengan cara-cara salah satunya ya, kita menghindari hidup di dalam dosa, kita memohon pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita yang mudah tergoda ini. Kita membaca diri dalam titik mana kita bisa tergoda. Sehingga kita kemudian bisa menghargai karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu dengan tidak lagi cenderung hidup bergelimang di dalam dosa. Paulus mengatakan hiduplah sebagai manusia baru. Yang lama sudah berlalu tetapi yang baru sudah datang di dalam karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi poin, hidup di dalam hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saya rasa seperti itu, dan kalau ada hal lain, mungkin waktu kita next time bisa memperhatikan hal ini. Tetapi poinnya, hiduplah di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh ya dimampukan untuk ya memahami betapa dasarnya kuasa dosa yang mematikan, sehingga kita harus lebih memilih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu, Ibu Ika. Ya Pak, terima kasih. Memang kita harus serius ya menghadapi masalah dosa ya Pak ya. Betul Karena sekali. saking seriusnya masalah dosa, Allah sampai mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa-dosa kita. Kalau Betul Allah ada sekali. serius, apalagi kita ya Pak ya, sebagai Ya, manusia yang banyak sekali kekurangan, seringkali jatuh dalam dosa, seharusnya memang kita serius, bukan kita main-main dengan dosa ya Pak ya. betul Dengan sekali. mengenakan manusia baru, untuk kita bisa menjalani hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, sehingga kita tidak hidup seenaknya, hidup semau gue ya, Ya, semau yang kita suka ya, tapi kita mau mempersembahkan hidup kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menebus kita, jadi kita nggak boleh main-main betul terhadap sekali. dosa ya Pak ya. Terima Iya, kasih Pak. Wah ini jawaban yang menginspirasi kita ya, untuk memotivasi kita supaya kita hidup sungguh-sungguh, betul. bukan hidup untuk kesenangan atau untuk keduniawian, tapi untuk Iya. memuliakan nama Tuhan. Ya Pak, Bapak mungkin punya pengalaman Pak secara pribadi memaknai Jumat Agung ya. Tips-tips apa yang bisa Bapak berikan kepada kita supaya hidup kita benar-benar merupakan hidup yang bermakna, karena kita sudah ditebus, kita juga sebentar lagi memperingati Jumat Agung nanti bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia ini. Pak, apa yang Bapak bisa bagikan? Mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa di-share dan itu menguatkan kita. Sekaligus tips-tipsnya Pak. Silakan Iya, Pak Andreas. baik. Ini kita mulai masuk kepada hal yang lebih dalam lagi terkait dengan makna penghayatan kita terhadap Jumat Agung yang adalah kematian Tuhan Yesus Kristus, yang saya katakan di atas tadi bahwa itu karena Dia lakukan itu, Allah melakukan itu karena Dia mau menebus dosa kita, ya, mau menyelamatkan kita dari kematian kekal karena dosa itu. Eh, Ada hal-hal penting yang bisa mempengaruhi bagaimana penghayatan kita terhadap peristiwa Jumat Agung, ya, yang menurut saya kita harus betul-betul menempatkan itu, menghubungkan hidup kita itu dengan karya Tuhan Yesus di dalam peristiwa Jumat Agung itu. Pengalaman dan relasi kita itu yang paling penting. Ini yang saya selalu terapkan dalam diri saya. Yang pertama, pengalaman pengenalan saya. Perhatikan rekan-rekan ini, pengalaman pengenalan. Karena pengenalan ini menjadi sangat penting ketika kita tahu kenapa Yesus melakukan itu dan untuk apa Dia melakukan itu sangat menolong kita untuk menghayati di dalam kontemplasi pribadi barangkali gitu ya, untuk menghayati betapa pentingnya peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita rayakan di dalam Jumat Agung itu dalam hidup kita. Selama kita tidak memiliki pengalaman pengenalan kepada Kristus, maka itu kemudian tidak akan berlanjut kepada yang namanya relasi. Pengenalan kita kepada Kristus itu dimulai dari, kenapa sih saya percaya kepada Yesus? Dan kenapa saya menjadi umat Tuhan di dalam Kristus? Nah itu. Dan siapa Kristus bagi saya? Yang pertama, saya dulu. Saya adalah orang berdosa. Yang di atas tadi saya bilang tidak bisa menolong diri lepas dari belenggu dosa. Dan kalau saya tidak bisa menolong diri untuk lepas dari belenggu dosa, saya pasti akan mati kekal. Binasa kekal. Mati untuk selamanya. Bahasa sederhananya, saya masuk neraka. Saya tahu saya adalah orang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa itu Yesus? Yesus, Alkitab menjelaskan begitu jelas bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa saya tidak bisa diselamatkan oleh diri saya sendiri, maka ini ada pribadi yang mau menyelamatkan. Mari kita meresponi Dia. Meresponi Dia dengan mempercayai, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
sekaligus menerima karya-karya agungnya, yaitu kematiannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi pengenalan kemudian dilanjutkan dengan relasi kita dengan Tuhan dalam hidup beriman kita itu penting. Jadi poin pertama saya hayati, saya harus memiliki pengenalan akan diri saya, akan Tuhan, kemudian saya akan membangun relasi saya dengan Tuhan yang saya percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini sungguh-sungguh penting. Jadi rekan-rekan bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya mengenal siapa saya? Setelah itu, apakah saya mengenal siapa Yesus? Dan mengapa dia berkorban untuk saya? Nah, kita masuk pada bagian mengapa dia berkorban untuk saya. Yang kita peringati melalui Jumat Agung. Dia berkorban untuk saya bukan karena saya layak untuk dia selamatkan. Bukan karena saya layak sehingga dia mau berkorban untuk saya. Tapi itu semata-mata karena inisiatif dia yang mengasihi saya yang sudah terpuruk karena dosa itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena hasil perbuatan kita, kerja keras kita. Sama sekali tidak. Dia yang berinisiatif. Jadi semuanya subjeknya adalah Allah sendiri yang melihat kita manusia sebagai objek yang akan binasa kalau tidak ditolong. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang selalu saya lakukan adalah tentang pengalaman dalam menghayati peristiwa Jumat Agung ini memang sangat penting ya. Jadi suatu peristiwa bersejarah yang tidak boleh dilewati begitu saja. Ya, ini penting bagi setiap kita sebagai gereja, sebagai umat percaya. Ya, walaupun tentu saja setiap orang memiliki penghayatan yang tidak sama tentunya. Tidak masalah. Yang penting selama penghayatan kita masih dalam koridor yang benar, bahwa Jumat Agung adalah sebuah karya agung Tuhan dalam rangka menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Jumat Agung adalah karya agung Tuhan dalam rangka menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Nah, hal ini selalu saya jadikan dasar untuk menghayati peristiwa Jumat Agung. Saya selalu melihat inilah karya agung Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Dan itulah yang harus memenuhi hati kita. Dan nanti kita ekspresikan atau aplikasikan dengan perenungan-perenungan pribadi yang saya katakan kontemplasi pribadi itu. Saya selalu mengambil waktu-waktu khusus, khususnya di masa-masa mulai dari Prapaskah, sejak selesai Rabu Abu, saya selalu mengambil waktu khusus, khususnya tidak rutin karena seringkali sibuk dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak saya selalu mengambil waktu khusus untuk mengapa? Untuk mengantar diri kita secara pribadi, mengantar hati saya secara imajiner kepada peristiwa Jumat Agung. Ya, saya biasanya mengaitkan dengan bagaimana ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, bagaimana ketika dia diadili dengan tidak adil, bagaimana keteriakan orang-orang yang berkata salibkan dia, lalu bagaimana dia dicambuk, serta bagaimana dia memikul salib naik ke Golgota sampai kepada penyalipan itu. Saya mencoba memasukkan dalam batin saya sebagai sebuah perenungan. Dan dari sana saya menghasilkan sesuatu betapa luar biasa pengorbanan Tuhan. Maka saya tidak harus bersyukur. Dan cara saya bersyukur adalah hidup saya harus saya percayakan, persembahkan untuk Tuhan. Ini karena mungkin saya pendeta ya, jadi pemikiran seperti itu. Melayani Tuhan. Tetapi bagi kita semua, bahwa kalau kita tahu betapa besar pengorbanan Allah dalam hidup kita dalam Yesus Kristus, kita juga perlu mempersembahkan diri. Bukan hanya untuk pelayanan di gereja saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari yang memuliakan Tuhan sebagai respon, sebagai wujud kasih kita kepada Allah yang sudah begitu luar biasa menyelamatkan kita dengan pengorbanan yang luar biasa itu. Lalu yang ketiga yang saya biasa lakukan, yang kedua tadi saya memasukkan peristiwa-peristiwa Yesus itu ya, mulai dari dia ditangkap di Taman Getsemani ke hati saya, ke batin saya, dalam kontemplasi tentunya. Dan ini harus dilakukan secara pribadi. Itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi pengenalan akan siapa saya, siapa Tuhan ya, dan mengapa dia mau melakukan untuk saya. Lalu yang ketiga, saya biasa berusaha untuk mengikuti. Nah, ini penting rekan-rekan. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dikemas oleh panitia hari besar dalam hal ini Paskah ya.
Karena kita tahu apa yang disiapkan oleh panitia itu adalah alurnya selalu sama, yaitu untuk mengingatkan kita akan peristiwa, rangkaian peristiwa, Via Dolorosa ini, jalan penderitaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya sarankan bukan hanya kali ini, di kesempatan-kesempatan mendatang, sebaik mungkin, seusaha mungkin, ikutin semua rangkaian kegiatan yang disiapkan oleh panitia Paskah itu. Karena itu sangat membantu kita untuk mengikut atau berjalan di dalam alur perjalanan Via Dolorosa itu, sampai kepada penyaliban. Tapi sayang sekarang kita pandemi ya, jadi tidak bisa mengikuti secara langsung begitu, tetapi paling tidak rekan-rekan panitia ini sudah menyiapkan, dan itu sangat membantu, saudara. Dan saya selalu melakukan itu. Sebisa mungkin saya ikut. Kalau misalnya ada kesibukan, saya ini mudah ya, kita bisa memutar ulang gitu ya YouTube-nya. Kenapa? Itu membantu kita untuk mengikuti alur bagaimana perjalanan Via Dolorosa Yesus untuk menyelamatkan kita sampai kepada Dia tergantung di atas kayu salib, dan kita bisa dibantu untuk merenungkan siapa sih saya sehingga Tuhan sampai begitu luar biasa berkorban untuk saya, kalau bukan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saya. Itu yang saya bisa lakukan. 3 hal. Itu pengenalan. Ini penting sekali. Yang kedua, memasukkan rangkaian karya itu dalam batin kita, dalam devosional atau kontemplasi pribadi. Dan yang ketiga, ikutinlah apa yang disiapkan oleh panitia Paskah terkait dengan rangkaian-rangkaian yang disiapkan, yang membantu kita untuk mengikuti alur kasih Kristus di dalam Via Dolorosa itu. Itu yang saya biasa lakukan. Terima kasih Bu Ika. Ya, ternyata pengenalan pribadi kita terhadap Allah itu mempengaruhi bagaimana kita memaknai Jumat Agung ya Pak ya. Betul sekali. Jadi kita sebagai umatnya seharusnya kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah, di dalam Yesus Kristus, melalui penyediaan waktu tiap-tiap hari merenungkan firman-Nya, supaya kasih kita kepada Allah semakin bertumbuh, dan akhirnya ketika kita merayakan hari-hari besar kekristenan itu, kita lebih bisa menikmati apa artinya bagi saya secara pribadi, dan kita lebih menghargai hari-hari besar kekristenan yang kita rayakan, yang saat ini memang kita tidak bisa tatap muka, ibadah offline, kita melalui online karena masih pandemi ya Pak ya. Tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita memaknai Jumat Agung ya Pak ya. Betul Masa sekali, pandemi seperti ini, dan panitia Paskah Pentakosta memang menyiapkan program-programnya melalui online, melalui virtual. Jadi kita berharap meskipun kita tidak beribadah sama-sama secara fisik, biarlah ibadah online ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam beribadah ya Pak ya, secara khusus di dalam kita merayakan perayaan Paskah ini. Nah Pak, berbicara masalah pandemi ini Pak yang masih sementara berlangsung ya, bagaimana sih kita bisa mensyukuri kehidupan kita, hidup yang masih dianugerahkan kepada kita sehubungan dengan masa Paskah, secara khusus di masa-masa pandemi, di masa-masa sulit seperti ini. Jadi begini Bu Ika dan rekan-rekan, bahwa memang di saat sekarang ini, khususnya kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan orang-orang di luar sana itu, seakan-akan situasi bencana ini sangat-sangat mengkhawatirkan, dan memang betul sangat-sangat mengkhawatirkan, dan tidak sedikit orang yang kemudian berpikir walaupun tidak terungkap ya, waduh ini kematian begitu dekat ya, begitu mengerikan, realitanya juga kita melihat begitu banyak korban. Tetapi menurut saya sebaiknya situasi yang demikian ini kita sikapi dengan biasa, dan kemudian mempersiapkan diri dengan baik, protokol kesehatan dan sebagainya. Namun saya ingin memiliki, atau saya memiliki pandangan yang lain terkait dengan situasi ini kalau kita hubungkan dengan Paskah yang akan kita rayakan ini. Nah, memang banyak orang secara umum iya ya, perayaan Paskah pada kali ini sangat berbeda dan lain sebagainya. Lalu yang cukup tidak enak untuk didengar seringkali dikaitkan dengan iya,
kekhawatiran akan kematian. Menurut saya kita tidak terlalu tepat untuk mengaitkan peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar, yang luar biasa ini, yaitu kemenangan. Paskah kan kemenangan ya. Kemenangan Tuhan Yesus ini dengan hal-hal yang tadi saya katakan itu, kematian dan lain sebagainya. Karena menurut saya itu sangat berbeda. Hidup dan mati itu agak kurang tepat jika dikaitkan dengan apapun yang terjadi. Walaupun memang seringkali musibah, virus, penyakit, dan sebagainya itu seringkali dijadikan alasan orang sebagai penyebab kematian seseorang. Tetapi saya lebih menghayati bahwa life and death are a big secret that we cannot reach with our mind. Jadi hidup dan mati adalah rahasia besar yang sulit kita jangkau dengan pikiran kita. Itu sebabnya kapan saja, di mana saja, dan oleh sebab apa saja seseorang bisa mati. Dan kita sulit untuk menyimpulkannya secara cepat karena A, B, C, atau karena ini dan itu. Ya. Nah, oke lah, silakan ada orang-orang yang menyimpulkan demikian, tidak apa-apa. Tetapi mengapa ada orang-orang yang juga mengalami sakit yang sama, virus yang sama, musibah yang sama, tetapi toh mereka masih diberikan kesempatan untuk sembuh dan hidup. Nah, jadi saya menghayati bahwa hidup dan mati adalah rahasia besar yang sulit untuk kita kaitkan dengan atau simpulkan dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Nah, kemudian dari pemahaman itu saya ingin mengajak semua yang mendengar ini agar jangan sampai mempengaruhi sukacita, kegembiraan, dan penghayatan kemenangan kita di dalam menyambut Paskah, saudara-saudaraku. Kita tahu Paskah adalah sebuah kemenangan, kelepasan, kebebasan. Ya, kalau kita perhatikan, bagi umat Yahudi, ya Paskah itu sampai hari ini adalah sebuah perayaan besar, yaitu memperingati pembebasan umat Allah oleh tangan kuat Allah, yaitu membebaskan umat Israel dari belenggu perbudakan di Mesir. Dan juga perayaan besar tentang kesejahteraan, kedamaian, salum hidup, di mana pada perjanjian lama ditandai dengan panen raya yang luar biasa. Itu penghayatan umat Israel. Nah, seharusnya gereja hari ini juga menghayati Paskah itu sebagai sebuah kemenangan besar, kesejahteraan besar. Mengapa demikian? Karena Yesus telah memenangkan kita dari belenggu dosa melalui karya, mulai dari kematiannya sampai kepada kebangkitannya di antara orang mati. Nah, itu sebabnya saudara-saudara jangan takut dengan keadaan ini. Sehingga mungkin kita memang ada dalam kebahagiaan, sukacita, kemenangan besar. Tapi di sisi lain bisa saja kita mati atau meninggal dunia oleh karena masalah-masalah yang ada. Tetapi itu jangan mengurangi sukacita, kemegahan, kemenangan besar Allah yang telah disediakannya dengan kemenangan melalui Paskah itu. Nah, itu sebabnya saya mau mengatakan bahwa seharusnya kita merayakan Paskah dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, dan penuh kemenangan. Jangan ada sesuatu kekhawatiran, apapun musim yang saat ini kita hadapi. Oke lah, sekarang musim pandemi COVID-19, yang saya katakan tadi ada orang yang berpikir kita seakan-akan dekat kematian. No problem. Kematian itu rahasia yang kita tidak bisa jangkau dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita harus mati sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan waktunya, ya udah, itu adalah hanya Allah yang tahu. Tetapi yang harus menjadi penghayatan kita adalah bahwa kita sudah menang. Sudah menang di dalam Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Maka Paskah yang adalah kemenangan itu harus menjadi hal yang mayor, yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu dihantui dengan ketakutan akan kematian dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki penghayatan ini, maka perayaan Paskah menjadi bagian yang terus mendorong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus menjadi orang-orang yang bisa melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan tentang karya kasih Tuhan yang begitu besar itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan di sanalah kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada.
kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini loh orang yang sudah mengalami kemenangan atas dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bisa ditandai dengan kehidupan keseharian kita yang berbeda dengan orang-orang yang tidak menghayati kemenangan ini, yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus bahwa Paskah itu adalah kemenangan kita juga atas segala sesuatu, sehingga kita kemudian menjadi orang yang selalu siap ya di dalam menghadapi segala sesuatu, tidak mudah goyah, iman tetap terus teguh, bertumbuh di dalam Tuhan dan siap melayani Tuhan, bahkan siap kapan saja Tuhan memanggil kita. Jadi penghayatannya itu harus dilihat dari kemenangan kita sehingga tidak boleh mempengaruhi apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kok kemenangan Tuhan yang dulu 2000 tahun yang lalu dinyatakan di dalam kebangkitan masih berlaku sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita kuncinya adalah tetap berpegang saja kepada kemenangan Tuhan dengan terus percaya, niscaya kehidupan iman kita akan terus bertumbuh dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya rasa seperti itu Ibu Ika. Wow, memang dengan kita merayakan Paskah, itulah kemenangan kita sebagai orang yang sudah ditebus. Nah, kemenangan itu seharusnya membuat kita tetap sukacita meskipun kita masih ada dalam masa pandemi. Iya. Terima kasih Pak Andreas Daud untuk pemaparannya tentang kematian Kristus di atas kayu salib, dan sebentar kita akan merayakan bahwa Kristus yang sudah mati tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, dan itu menunjukkan kemenangannya melawan dosa, melawan hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa setiap episode kita ada kuis, dan setiap jawaban terbaik, ada 2 jawaban terbaik, dan akan mendapatkan hadiah sebesar 50.000 dalam bentuk pulsa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kuis episode ini adalah, apa saja 3 tips yang tadi diberikan Pak Pendeta Andreas Daud untuk memaknai Jumat Agung? Saya ulangi lagi, kuis episode yang ketiga adalah, apa saja 3 tips untuk memaknai Jumat Agung? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Andreas Daud. Bapak Ibu dapat menjawab di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Instagram. Dan ingat, ada 2 pemenang yang akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp50.000 dari panitia. Silakan menjawab kuis episode yang ketiga dari talk show kita. Silakan mengikuti Instagram GKI Resut. Kita akan mengumumkan pemenangnya di sana. Pak Pendeta Andreas, kita akan mengakhiri talk show kita karena waktu tidak terasa, sudah hampir 1 jam pembicaraan kita, dan kita mengucap syukur untuk apa yang kita pelajari pada malam hari ini melalui talk show ini. Dan kami minta Pak Andreas Daud boleh berdoa sekaligus doa berkat untuk jemaat yang mengikuti talk show kita pada hari ini. Mari Pak Pendeta Andreas. Baik, mari rekan-rekan kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mau turun ke dunia mengosongkan diri menjadi manusia, dan bukan hanya itu, Engkau juga rela mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari belenggu dosa sehingga kami terhindar dari kematian kekal. Dan yang lebih membuat kami bahagia sukacita, Engkau tidak berhenti pada mati tergantung di atas kayu salib, tetapi Engkau juga bangkit yang menandakan kemenangan-Mu atas dosa dan atas maut, yang juga menjadi kemenangan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk karya agung, karya ajaib yang Engkau sudah berikan kepada kami. Biarlah kami hayati ini sebagai modal bagi kami untuk terus belajar mengenal Engkau, terus belajar mengikuti Engkau di dalam hidup kami, bahkan memasukkan dalam batin kami setiap karya-karya ajaib-Mu yang kami rasakan. Dan terutama dengan kemenangan-Mu di atas kayu salib, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati yang akan kami rayakan dalam peristiwa Paskah. Itu semakin mendorong kami untuk tidak mudah goyah, tetap teguh beriman kepada Engkau, bahkan terus bertumbuh di dalam iman di dalam Yesus Kristus, serta menjadi saksi dimanapun kami berada,
bahkan menjadi berkat bagi orang-orang lain yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tolonglah kami Tuhan, khususnya di saat-saat ini, kami sungguh-sungguh menghayati peristiwa Via Dolorosa yang Engkau jalani demi menyelamatkan kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun berada, agar mereka sungguh-sungguh menghayati setiap peristiwa ajaib Tuhan ini, dan itu biarlah mendorong umat-Mu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus berjuang menjauhi dosa, hidup memperkenankan Allah, menjadi berkat bagi sesama, apapun tantangan kesulitan yang dihadapi, terutama di masa-masa sekarang ini. Tuhan, kami masih berjuang melewati pandemi COVID-19, tapi kami tidak khawatir, karena kami tahu Tuhan, kami ada dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Apapun yang mungkin akan terjadi, kami percaya itu tidak mempengaruhi sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang. Inilah doa kami Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang sudah mengikuti talkshow ini, mampukan mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah harapan doa sembahyang kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Saudara-saudara sekarang buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kemenangan dan damai sejahtera di dalam kasih Allah, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan pertolongan Roh Kudus senantiasa menaungi saudara-saudara semua, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyaksikan talk show Pasca Ceria episode yang ketiga. Ada episode-episode selanjutnya yang akan terus ditayangkan setiap hari Sabtu. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara terus mengikuti topik-topik yang menarik berkisaran dengan masa perayaan Paskah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.